Ketika energi positif itu menarik saya untuk bisa masuk ke rumah yang memang saat itu rumah itu memang kosong, tapi rumah itu memang ada yang menempati gitu kan. Nah, menempati mungkin makhluk gaib, yang memang makhluk gaib itu ada, dan kita harus percaya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Jin itu termasuk kepada makhluk gaib, dan kita harus percayanya, tapi bukan untuk mengikutinya gitu. Masuk ke sana dengan Pak Babinsa, dengan Pak RT, dan mungkin ada supranatural juga yang dari Ciberem. Saya juga nggak tahu Ciberem itu di mana. Masuk. Nah, tiba-tiba di sana energi positif sudah menarik saya, dan di sana terjadi mediumisasi antara makhluk itu yang masuk ke dalam tubuh saya dengan meminjam. Dan di situ makhluk itu mungkin bukan sejenis kelong wewe, pocong, genderuwo atau apa yang orang-orang bilang bahwa anak ini dibawa kelong wewe. Saya pun yang mungkin sampai saat ini belum pernah lihat perwujudan kelong wewe itu seperti apa. Dan memang pada saat itu, sampai saat itu saya tidak melihat adanya kelong wewe ataupun genderuwo yang katanya menyembunyikan anak itu. Saya tidak melihat. Di sana pun saya bilang saya tidak melihat genderuwo. Terus bilang ada makhluk apa? Sejenis perempuan. Saya tidak bisa bilang itu laki-laki atau perempuan, karena dia tidak memberikan penglihatan yang jelas untuk wujudnya. Tapi di sini terlihat bahwa dia sosok yang memang memahami dan mengerti. Dan apa yang terjadi di sana? Dia memanggil kedua orang tuanya dan meminta ayahnya tobat, dan tobat. Karena di sini ayahnya yang bersalah. Tobat. Dan ada yang bilang munculkan anak itu kalau memang orang tuanya yang bersalah. Makhluk gaib pun berkata, yang memunculkan hanya Allah yang memiliki hak kepada semua makhluknya, bukan saya sebagai makhluk gaib yang juga sama ciptaan Allah. Menta sia ka Allah, ku Allah bakal dimunculkan. Eueuh nu hese keur Allah lamun sia tobat ka Allah. Allah mah eueuh nu teu mungkin keur Allah. Cek Allah ena sia dihampura ku Allah. Dimunculkeun teh anak sia ku jaran sia tobat. Berarti kan orang itu fatal dengan kesalahannya gitu. Sampainya saya mengeluarkan makhluk gaib itu yang katanya tidak, itu bukan kelong wewe ataupun apa. Dan yang saya mediumisasi itu adalah leluhur dari keluarga ibunya yang mungkin mengerti dan paham. Wallahu alam ya, karena itu hanya Allah yang maha tahu dan Allah yang maha mengizinkan. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, pada saat itu saya pun tidak bisa melakukan mediumisasi. Nah, setelah itu saya meminta kedua orang tuanya untuk sama-sama mediumisasi dengan saya, ditemani dengan Pak Babinsa, Pak RT, dan ada katanya supranatural, wallahu alam, karena saya tidak mengenalnya. Di sana kita melakukan mediumisasi. Saya meminta bantuan kepada orang tuanya dengan penuh keikhlasan, dengan keridoan untuk memohon ampun. Kita beristighfar bersama. Tapi sayang pada saat itu energi kurang karena dari kedua orang tuanya kurang meyakini bahwa Allah itu maha segalanya gitu. Tidak dari hati, dari bibir. Kita semua harus dari hati untuk meminta kepada Allah, karena kita yang butuh sama Allah, tapi dari hati gitu. Nah, terjadi sampai saya meminta, adakah yang mau membantu untuk menyalurkan, untuk menambah energi karena energinya kurang. Di sini kan kita mau membuka suatu hijab, tapi mungkin pada saat itu Allah belum mengizinkan hijab itu terbuka untuk orang tuanya bisa melihat anaknya. Karena sesungguhnya seperti yang tertulis dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Apapun musibah yang terjadi pada diri kita itu akibat buat tangan kita sendiri, dan Allah sesungguhnya maha memaafkan semua kesalahan yang kita perbuat, kita lakukan. Jadi sesungguhnya di sini jangan menyalahkan makhluk gaib, karena ini murni kesalahan dari orang tuanya. Memang jin bisa nyulik manusia, bisa, tapi latas izin Allah. Allah tengizinan mah moal bisa manehna ge nyulik, teu bisa abdi jika